Halo, selamat datang di video dari Dream Life Media. Di video kali ini kita pengennya sih berkenalan ya. Apa sih itu Dream Life Media? Bareng sama punggawa-punggawanya, founder-foundernya. Dan gak usah berlama-lama lagi, kita langsung kenalan nih. Nah, halo kakak-kakak, apa om? Om apa nih panggilnya nih? Panggil kakak-kakak biar Kakak juga muda ya. Boleh perkenalkan diri dari kakak-kakak yang satu ini dulu? Thank you Kak Jikri. Salam kenal semua, saya Sugi Mintio, biasa dipanggil Kim. Saya sekarang banyak aktif di otomotif. Bener. Aku udah ngintip-ngintip tuh di IG-nya tuh. Iya, kan otomotif khususnya di mobil. Oke, Iya. oke. Kalau kakak yang satunya Kalau gue Ading atau Mimi, panggilnya Ading. Kalau gue lebih ke travel dan lifestyle, terutama hotel-hotel atau destinasi wisata. jadi masing-masing ini di sosial media tuh udah punya presensi sendiri ya dan segmentasinya beda-beda ya? Beda, awalnya Beda. sih kita sama. Awalnya tuh di 2018 itu kita bareng terus di travel. Nah, terus gara-gara COVID, saya banting setir ke otomotif, Mas Ading tetap setia dengan travel. Travel Iya. ya. Gitu. Oh. Nah, kenapa bisa kan emang udah bertemu sebelumnya ya. Iya. Tapi kenapa bisa sekarang darinya sendiri-sendiri bikin konten masing-masing sekarang bergabung menjadi satu di satu payung Dream Life Media ini? Nah, karena pertama ya tadi itu udah ada modal kerja bareng ya, udah tahu karakter masing-masing, lebih gampang ngeblendnya gitu loh. Dan kalau misalkan kita fokus di salah satu aja, kayaknya skopnya terlalu kecil gitu ya. Walaupun travel sendiri kan besar ya, ada hotel, ada destinasi, mungkin ada operatorsnya yang lain gitu kan. Tapi kalau misalkan digabung dengan lifestyle yang lebih luas lagi, contohnya mungkin otomotif gitu ya, itu segmentasi audiensnya itu lebih luas gitu loh, jangkauannya lebih luas. Dan kita bisa lebih bekerja sama dengan lebih banyak brand gitu loh. Gitu. Ide dasarnya sih itu sih, gitu. Mudah-mudahan implementasinya juga bisa lancar. Oh. Sebelum kita ke Dream Life ini, sebenarnya aku pengen ngulik lebih dalam dulu nih soal masing-masing konten-kontennya nih. Sebenarnya konten otomotif dan konten travel dan lifestyle, tapi sebenarnya apa aja sih yang dikulik di dalam konten masing-masing kakak-kakak ini? Iya. Kimin dulu ya. Oke. Kalau dari saya masuk ke otomotif itu juga pada zaman COVID. Sebenarnya sedikit sebelum COVID 2018 masuk. Memang mengkhususkan diri di brand-brand premium, middle to up. Nah, yang membedakan saya coba bikin ciri khas gitu ya. Jadi selain mereview produk mobilnya, saya juga mengedepankan hasil foto dan hasil video yang estetik. Betul. Emang estetik banget guys. Foto-fotonya harus dilihat nih. Jadi emang karena kan saya percaya bahwa semua mobil itu diproduksi, sebelum diproduksi ini kan dia sudah melewati proses yang panjang. Dari mulai desain, R&D, sampai akhirnya diputuskan untuk diproduksi massal. Pastinya semua mobil itu punya angle terbaik, atau, oh mobil ini nih cakepnya kalau dilihat begini nih, gitu. Misalnya ada beberapa mobil yang mungkin pada saat launching orang akan bilang, kok mobilnya begini ya? Sebetulnya nggak begini gitu. Sebetulnya mobil ini bagus kalau kita bisa ngangkat sisi yang bagusnya. Betul. Nah, jadi memang konten-konten saya itu tidak terlalu teknis. Misalkan reviewer-reviewer lain yang sudah lebih duluan, mereka lebih teknis. Misalkan sampai ke Konsumsi bensin, sampai di tes touring. 0 sampai 100 berapa, terus panjang wheelbase-nya berapa gitu-gitu. Oh, iya. Itu sudah ada lah senior-senior saya yang gitu. Nah, saya akan lebih bahas dari sisi basic spec-nya pasti akan kita bahas, tapi mobil ini bagusnya adalah gini-gini. Experience saya dalam menyetir mobil ini adalah begini. Oh, jadi experience based dan yang ditampilin tuh bukan spek-speknya yang dalam kertas tuh udah bisa dibaca, tapi yang orang bisa bayangkan nih kalau misalkan nonton video ini, oh gini ya nyetir mobil ini gitu. Iya. Kalau Kak Ading sendiri, Ya kurang lebih hampir sama ya, tapi aplikasinya ke travel gitu ya. Kalau hotel ya kita pasti kasih lihat kamarnya,
kamarnya, terus amenities di hotelnya, misalkan ada apa? Ada restoran kah, ada spa-nya kah, atau ada gym-nya kah, atau apapun itulah ya. Pokoknya kelengkapan hotelnya sendiri selain kamar. Dan biasanya kan kalau hotel-hotel besar itu ada beberapa restoran. Jadi kita liput beberapa restoran ya, tentunya, dan biasanya ada specialty menu masing-masing. Nah itu dari hotelnya sendiri. Terus juga kalau misalkan hotel yang bentuknya resort, biasanya kita juga explore alam di sekitar gitu loh. Oh ya. Jadi misalkan kalau yang gampang aja ya, misalkan di Bali gitu ya. Bali misalkan kalau misalkan di Ubud, view-nya kan mungkin ada air terjun yang dekat situ, mungkin ada apa gitu kan. Mungkin ada tempat budaya juga kayak pura atau apa gitu ya. Itu mungkin bisa jadi masuk objek ke surrounding activities atau surrounding amenities dekat hotelnya itu. Yang istilahnya mungkin ya setengah jam gitu ya. Bisa dicapai kalau misalkan kan orang juga kalau ke satu tempat kan males ya kalau di hotel doang ya. Tapi karena kita komit sama hotelnya dan kita nggak bisa mengiklankan dalam tanda kutip brand lain gitu kan. Jadi mungkin ya alamnya yang kita bahas gitu. Tapi itu memang jadi value tersendiri ya kalau lihat video review hotelnya, kita juga kan nggak mungkin tidur seharian dong. Ya nggak mungkin. Nah, pasti kita kan pasti mau lihat explore alam. kan. Nah, Kayak waktu itu kita ini Bang, campaign yang Garuda ke London. Iya. Ya, waktu itu juga kita bahas Garudanya cuma di awal. Business Kita class-nya. lagi berangkat ke London pakai Garuda bisnis kelas bla bla bla. Tapi setelah itu kan semua tentang destinasi. Lu pada saat London bisa ngapain sih, ada gini. Nah, Ada itu kan apa? yang mungkin bisa menginspirasi orang. Oke, kalau gue ke London ada gini nih. Naiknya apa? Ya Garuda gitu. misalkan. Tourist spotnya apa gitu ya. Ya itulah sama kayak tadi, itu kan Garuda kan bicara operator ya. Kalau bicara katakanlah destinasi wisata gitu. Destinasi wisata, contoh kayak misalkan Singapura gitu ya. Yang gampang lah kita ngambil Singapura. Singapura tuh ada apa misalkan di Singapura itu? Di luar brand-brandnya. Singapura itu menawarkan apa sih? Mulai dari pemerintah Singapura itu memfasilitasi dengan Changi, one stop service-nya dari airport-nya. Dia ada Jewel sekarang. Ada segala activity di dalam Jewel itu sendiri. Keluar dari airport, dia ada beberapa macam pilihan sesuai yang kita mau, dari mulai kulinerinya yang khas Singapura gitu ya. Terus ya termasuk street food-nya Singapura, terus katakanlah kayak budaya yang dari pecinannya, yang dari ras Melayunya, yang dari India atau Sri Lankanya, kan ada beberapa pembauran ras di situ kan. Tentunya peninggalan-peninggalan kolonial Inggris yang lain sebagainya. Belum lagi yang baru-barunya. Misalkan dia punya museum apa gitu kan, atau destinasi yang diliput apa gitu. Jadi kita mencoba mengambil semuanya, dikemas secara menarik, dan orang tuh ngeflow-nya tuh enak, jadi nggak ngebosenin lah gitu. Coba. Tapi kalau saya sendiri, karena berangkatnya dari sisi fotografi, makanya di sosial media saya tuh lebih banyak di fotonya kemarin gitu kan. Tentunya dikasih caption lah, ini apa. Tapi sekarang trennya lebih banyak di video. Jadi saya mencoba juga masukinnya video-video singkat lah, walaupun teknik video saya nggak begitu bagus. Jadi istilahnya paling nggak bisa membantu orang ada visual. Iya, punya point of view sedikit ya. Visual description lah ya, dari moving image gitu loh. Tadi aku tertarik ini sih. Berarti pernah ikutan dalam satu campaign sebuah brand juga yang kayak Garuda gitu ya. Sering. Kalau itu di travel, kalau di otomotifnya pernah juga nggak campaign sesuatu gitu? Karena aku pernah lihat juga nih, ada foto bagus banget nih fotonya, nggak taunya fotonya Pak Kim nih. Kalau brand ya begituan memang saya sekarang kalau secara pribadi sudah bekerja sama banyak banget, hampir semua brand otomotif. Jadi campaign yang saya jalani memang dari brand-brand itu. Biasanya dalam beberapa bentuk, misalkan ada dalam bentuk media drive. Tapi kalau media drive ini kan biasa perginya bareng sama media-media lain, terus pergi ke satu tempat yang sama semuanya gitu. Atau yang kedua, pergi ke destinasinya sama, tapi jalurnya bisa beda-beda. Supaya masing-masing content creator ini bisa punya cerita masing-masing. Atau ya yang saya sendiri. Saya paling suka yang saya sendiri, kenapa? Karena bisa lebih punya banyak waktu untuk explore. Dan yang penting itu adalah yang punya spot yang
cocok gitu sama Ya. sama mobilnya untuk difoto atau untuk divideoin. Karena waktu itu pernah ada waktu saya bikin workshop tentang ini, pernah ada pertanyaan, tantangan paling besar itu apa sih dalam bikin konten otomotif begini? Bagus banget pertanyaannya tuh. Tantangan paling besar adalah nyari spot. Ya. Jadi kalau misalkan kita bawa mobil yang katakanlah sport 2 pintu, pastinya kan beda sama bawa mobil-mobil yang 4x4. Gitu kan? Nah itu nyari spotnya itu tuh yang kadang-kadang kagok tuh, oh 4x4 berarti kan tidak mungkin, bisa aja foto di jalanan gitu bisa, cuman Nggak cocok ya. nggak cocok. Ya harus pergi rada minggir sedikit yang lebih cocok. Kalau sport nyari yang perkotaan supaya dia bisa lebih stands out gitu, cocok sama Nggak cocok lah kalau di tanah nggak cocok, Iya, ya, kebalikan ya. Iya. Nggak, spotting spot juga memang, masa iya foto mobilnya udah keren banget, belakangnya ada jemuran. Bener. Itu sih yang PR. Dan tantangannya lagi kalau di Indonesia tuh nyari spot foto nggak gampang. Bener. Nggak gampang. PR-nya adalah lawan kita adalah satpam kadang-kadang. Iya. Serius beneran. baru keluar mobil, baru aja keluarin kamera, udah dari sini udah kelihatan nih. Ada yang datang nih. Iya. Mohon maaf Pak. Iya, jembelin. Iya. Di kalau di hotel kan Oh di hotel tentunya di endorse sama pihak hotel ya. Betul. Nggak ada masalah. nggak ada masalah ya. Sama kalau di luar juga tantangannya itu apa namanya ya kadang pungli-pungli atau apa gitu ya. Ada aja yang kayak gitu-gitu sih. Yang kayak gitu-gitu ada aja. Terus ya kalau yang selain itu ya paling orang ya kalau misalkan kita udah ngomong permisi mau ambil ini apa segala macam orang tetap aja depan kita nggak mau pindah. Ada sering yang kayak gitu sering banget. Sering banget. Nah, oke. Ini udah menarik banget nih dari pribadi masing-masing. Mungkin nanti bisa dicek IG-nya nih di bawah-bawah sini. Repotin editor nih. Nanti ada nanti. Nah, mungkin sekarang aku lebih ke dream life-nya nih. Nah, teman-teman, tadi kita udah dengerin cerita-cerita dari masing-masing kakak-kakak ini, gimana journey mereka bisa bertemu, terus apa sih konten-konten yang mereka buat di sosial media mereka masing-masing. Nah, sekarang kita pengen tahu kenapa, tadi sih udah ada sedikit cerita ya, kenapa mereka memutuskan untuk membuat Dream Life Media ini. Tapi coba diterangkan lebih lanjut biar kita punya gambaran gitu. Ya. Jadi awal idenya itu karena gini, saya kan banyak kerjasama dengan brand-brand mobil gitu ya. Mas Ading banyak kerjasama dengan klien-klien travel. Nah, sekarang ini kan zamannya kolaborasi nih, Krik. Kolaborasi. Jadi kolaborasi ini antara saya sama Mas Ading itu kan sudah sering, tapi kenapa nggak kita buatin payungnya? Payungnya dalam arti, bisa menjangkau lebih banyak orang, bisa reach klien-klien baru gitu. Karena misalkan klien-klien brand-brand mobil, ada yang kita kan mainnya memang selama ini saya khususnya main di segmen otomotif yang middle up. Middle up ini bisa jadi klien-klien yang biasanya nonton konten saya adalah banyakan cowok. Mungkin cowok 70%, 80%, 20% cewek gitu. Nah, sedangkan konten-kontennya Mas Ading karena travel bisa jadi kan kebalikannya tuh. Bisa jadi cewek lebih banyak daripada Cowok lebih banyak. cowok banyak, tapi cewek pasti porsinya lebih gede porsinya lah. lebih gede. Gue di 65, 62 lah, 62 setengah, 65 lah antara segitu cowoknya. Nah, berarti kan kalau saya jalan sendiri dengan konten otomotif tanpa ada kolaborasi dengan Mas Ading, ada beberapa followers Mas Ading yang tidak nonton saya. Begitu juga sebaliknya nih. Kalau Mas Ading bikin kontennya ini, ada follower saya yang tidak nonton konten Mas Ading. Nah, jadi kita mau bikin ini. Kenapa kita namakan Dream Life Media? Karena kita mau ngasih lihat ke teman-teman semua bahwa ada loh brand-brand kayak gini, ada brand-brand otomotif kayak gini, ada brand-brand travel atau brand-brand hotel yang kayak begini, gitu. Yang hidden gem tuh. Iya, kasih insight lah. Insight gitu. Terus kenapa namanya dream ya? Kan dream kan harfiahnya kan artinya mimpi kan. Jadi istilahnya paling enggak kan kita itu kan kepengenan sesuatu itu atau keinginan itu kan berawal dari sebuah mimpi gitu kan. Nah, gimana kita mencoba mewujudkan mimpi itu gitu. Ya apa namanya, kita juga dulu kalau mau dibilang ya achievement yang kita punya sekarang ini kan nggak mungkin kita terbayangkan dulu bahwa kita bisa sampai di titik ini. Cuma ya kalau misalkan kita tidak punya start awalnya yaitu mimpi gitu, kita saya pengen begini.
kayaknya ya tidak ada motivasi untuk dikejar juga kan, gitu. Jadi ya itulah apa namanya filosofi dari namanya lah kurang lebih kenapa kita pilih Dream Life. Kalau kata lagu, mimpi adalah kunci. Wah, Nah, itu dia. Mas Ikri sambil diminum. Oh iya, silakan minum. Jadi ini kita lagi Yuk, di yuk. Mana? di mana Level Up Cafe. Tempat di kita Pik. syuting ini ya. Tempatnya. Ini ada satenya nih. Selanjutnya nih, emang bener, sekarang itu eranya udah kolaborasi. Dan yang menariknya di internet nih, kalau udah brand atau personal gitu udah berkolaborasi, konten yang dikeluarin tuh udah elemen of surprise-nya tuh tinggi. Ya. Nah, yang aku penasaran nih nanti, konten-konten apa yang akan dibuat ke depannya di Dream Life Media ini yang mungkin nggak bersinggungan langsung nih dengan akun pribadinya gitu, Iya. atau yang memang akan direncanakan panjang di Dream Life Media ini. Kalau diversifikasi dari konten pribadi mungkin nggak begitu jauh ya. Cuma mungkin di Dream Life ini karena kita nanti bentuknya sama klien juga lebih ke B2B, tentunya kita lebih banyak narik banyak brand. Mungkin ada third party brand juga yang bisa chip in juga atau gimana gitu kan. Tentunya kontennya dibikin lebih detail ya, lebih detail dalam hal ulasannya gitu. Lebih detail, tapi dengan pemilihan bahasa atau style yang orang juga ngelihatnya nggak cepat bosan atau gampang dimengerti lah. Betul. Seperti yang tadi Kokimin bilang, kalau misalkan dia itu lebih pengen ngasih gambaran ke penontonnya atau ke audiensnya dia itu gimana sih nih cara rasanya nyetir mobil X, Y, Z ini gitu loh. Dari point of view orang kebanyakan. Jadi dia tadi bilang kan nggak nyinggung teknisnya apa segala macam gitu kan. Tapi mungkin kalau misalkan di bawah Dream Life ini mungkin ada segmen yang kita akan lebih deep dive lagi Menarik, ya. Mau ngulas apanya gitu loh. Ya. Kalau di aku pribadi ya, misalkan kita mau travel, kita mencari hotel karena berkeluarga, pasti cari yang Family kids oriented. kids friendly, yang ada prosotannya Ya, gitu. ya. Nah itu detail-detail seperti itu aku Ya, biasa detail-detail kemudian kayak konten-konten gitu. juga tuh. Detail-detail kayak gitu. Tentunya kan juga nanti setiap hotel kan tentu kan ada apa ya? Dia punya statement sendiri. Yang mau dijual dari hotel itu apa? Biasanya hotelnya itu udah punya gambaran sendiri. Apakah family luxury atau yang couple yang luxury gitu kan? Atau yang budget atau yang apa gitu kan? Masing-masing hotel tuh udah punya positioning sendiri. Makanya nanti kita akan ngomong sama hotelnya, discuss gitu ya sebelum kita bikin konten. Kira-kira lu yang akan mau dikeluarin nih value utamanya apa? Terus value yang secondary-nya apa gitu loh. Jadi apa yang kita tawarkan juga inline dengan apa yang hotel mau, gitu. Tapi mungkin dari bahasa point of view user, gitu loh. Sama kedepannya juga karena kita datang dari target audience yang mirip, gitu ya. Jadi bisa aja kalau saya biasanya selama ini bikin konten mobil itu kan, saya kan tadi yang mobil SUV besar misalkan. Nah, biasanya saya road trip tuh dari Jakarta ke Surabaya, ke Bali, kemana. Nah, nanti udah di dalam Dream Life ini kita bisa jalan bareng sama hotelnya. Wah, Jadi misalkan kita dari Jakarta, karena kita akan transit di beberapa kota, dari Jakarta mungkin ke Semarang, Surabaya. Di situ kita bisa kerjasama dengan Hotel yang hotel-hotel yang di ada di kota situ. tersebut. Gitu. Ya, makanya tadi saya bilang kan, mungkin bisa melibatkan beberapa bisnis gitu loh. Mungkin ada third party-nya gitu. Ya. Jadi jalanin co-campaign lah gitu. Co-campaign, dan memang kalau co-campaign itu menurut aku lebih seru gitu. Jadi mobilnya jangan hanya mobil aja gitu. Jadi kan ketika kita nanti bikin konten nih, Dream Life ini bikin konten bisa macam-macam dihadirkannya. Bisa macam-macam. Misalkan Bisa kalau macam-macam. biasanya hanya Kak Kim aja jalan sendiri, nanti sama keluarga gitu. Terus kita pernah 2018-2019 ya, yang kita ke Indonesia Timur. Wah. Kita tuh dari Indonesia Timur kita ngegandeng salah satu operator seluler ya kan.
juga ada hotel di sana gitu kan. Jadi istilahnya nggak cuman satu brand tapi beberapa brand. Kalau si operatornya kita juga bisa yang diomongin point of view-nya bahwa di daerah yang hampir remote kayak begini masih ada sinyal gitu kan, masih ada detail-detail kayak gitu ya. Iya, masih dapat sinyal, masih bisa komunikasi gitu kan. Terus dari point of view hotelnya juga fasilitasnya gitu kan. Activitiesnya apa yang bisa ditawarkan dari hotel itu gitu kan. Ya seperti itulah kurang lebih. Jadi nggak melulu harus dari brand travel atau brand otomotif juga. Brand yang lain yang mungkin bisa chip in di situ kita bisa bawa gitu loh. Even fashion ya. Iya. Fashion bisa, Iya. fashion bisa, terus misalkan F&B. F&B Kan pasti, jalan-jalan mampir ke kita nggak restoran boleh mana, restoran dehidrasi dong. mana. Ya. Iya. Terus misalkan kerjasama sama brand bahan bakar misalkan. Iya. Wah, Kita bisa bilang aja. dari Jakarta sampai Bali bahan bakar tipe A sudah tersedia di sepanjang jalur. Atau misalkan kita kerjasama sama SPKLU kalau misalkan kita Betul. pakai listrik Iya. gitu kan. Iya. Iya. Dan ini baru ngomong mobil loh, belum motor loh. Mungkin aja kita bikin konten motor kan? Betul. Iya. Iya kan? Aparel motor kan banyak gitu. Jadi istilahnya ini terbuka buat berbagai macam opportunity sih sebenarnya. Gitu. Makanya live ini ya kependekan dari yang tadi saya bilang lifestyle-nya apa gitu loh. Jadi lifestyle orang ini kan macam-macam. Iya, iya, iya. Mungkin kulinernya nanti atau apa gitu kan bisa aja gitu loh. Ya memang apalagi jalan-jalan ya, ngomongin pergi dari titik A ke titik B itu Ya. pertama menggunakan transportasinya apa. Benar. Terus baju-baju yang mau dibawa kan kita mesti foto-foto ya kan. Betul. Harus itu Fashionnya mah, ya iya, kan. betul. Terus nginepnya di mana? Nginepnya di mana? Ada yang pilih untuk destinasinya Iya. tapi nginepnya nggak masalah deh Sampai. gitu kan. Iya. Ada yang pilih untuk hotelnya harus yang nyaman nih, Iya, yang tidurnya betul. asik gitu. Terus nggak cuman bobo aja tapi jalan-jalan. Benar. Itu bisa ditemukan di Bisa konten-konten Dream macam-macam. Life ya. Bisa macam-macam. Ya kayak tadi saya bilang mungkin aparelnya juga apa gitu ya. Mungkin Iya. kalau ada yang alam ya otomatis mungkin sepatunya ada yang sepatu buat alam, Trekking, ada yang ya. trekking atau hiking gitu ya. Mungkin perlengkapan yang lain juga apa gitu ya. Even sekelas sunscreen kayak misalkan ya. Waktu kita ke Indonesia Timur itu, Iya. kita tuh nggak expect mataharinya seganas itu. Terbayang. Iya, pulang mandi udah perih semua. Udah pada kebakar Merah-merah semua. semua. Udah pada merah-merah. Jadi lebih dekat ya di sana namanya. Iya, Kayaknya jadi ada dua matanya. Iya, Udah kayak makanya kota panas yang di banget. dekat Jakarta itu ya. Yang Oh, kayak iya, iya. itu ya. Oh iya. Mungkin itu yang konten-konten yang bisa nanti ditemukan ya. Buat penutup kali ya. Boleh nggak dikasih sedikit gambaran nih, kenapa sih nanti orang-orang ini, penonton terutama, harus nonton konten-kontennya Dream Life Media? Ya. Ya intinya sih kita memberikan inspirasi untuk Itu pertama. para viewers kita. Bahwa oke, kalau buat teman-teman yang hobi otomotif, yang hobi travel atau yang semua yang berhubungan dengan lifestyle, ya kita kasih inspirasi bahwa oh ada ini, ada ini, ada ini. Mungkin yang selama ini orang cuma taunya, oh kalau misalkan pergi ke Bali, gue bisa perginya via pesawat misalkan. Via pesawat terus di sana stay-nya di hotel ini. Nah, dengan nonton konten-konten dari kita, semoga memberikan inspirasi bahwa oh lewat jalan darat pakai mobil A, B, C juga asik loh, karena bisa berhenti-berhenti di sini. Terus di sana selain nginep di hotel ini juga bisa nih aktivitinya ke sini gitu. Semoga terinspirasi sih. Ya. Kalau tadi Kimi bilang inspirasi, kalau menurut saya juga ada referensi juga gitu loh. Referensi jadi misalkan kayak contoh travel ya, yang mau liburan siapa nih? Keluarga misalkan gitu kan, ada anak gitu ya, atau couple gitu kan, ada hotel atau destinasi yang kira-kira oh ini cocok nih buat bawa keluarga gitu, ini cocok buat couple aja, buat romantic getaway gitu misalkan. Bisnis trip misalnya. Ya atau bisnis hotel bisa aja gitu kan. Nah jadi bisa jadi inspirasi, bisa jadi referensi juga gitu kan. Termasuk mungkin nanti ya itu dia. Kadang saya hotel cuma buat tidur aja sih gitu. Yang penting bisa istirahat nyaman, paginya sarapan terus saya aktivitas lagi di luar, nanti malam baru pulang lagi tidur gitu. Nah kira-kira hotel apa tuh yang kayak gitu kan? Kalau kayak gitu orientasinya udah bisnis ya. Jadi hotel apa tuh yang cocok? Ya pastinya kalau udah kayak gitu kita nggak terlalu banyak review yang macam-macam gitu loh. Iya. Pasti fokusnya di kamar, amenities-nya ada apa aja gitu kan. Mungkin room service-nya 24 jam atau enggak. Oh iya. Iya kan?
Terus restoran yang menyiapkan breakfastnya itu start jam berapa? Some hotel start at 6, some hotel 7, Yeah. gitu kan. Jadi apa namanya? Itu part of referensi. Orang mau cari yang seperti apa gitu loh. Iya, iya, iya. Iya kan? Nah, bisa aja orang juga nanti komen atau apa bilang, iya kan? Kira-kira apa nih? Oh, gue butuh yang gini, kira-kira terlepas dari apa yang lo kasih lihat di video, ada nggak referensi lain? Misalkan untuk di kota A atau di kota B gitu kan? Mungkin kita belum ke sana, tapi kebetulan kita tahu, ya bisa aja kita share gitu loh. Iya, betul. Gitu. Wah, insightful sekali. Ini aku juga jadinya lebih tahu lagi. Oh, ternyata itulah cerita-cerita di balik konten-konten yang ada di akun pribadi dan mau kemana ini Dream Life ini ya. Nah, sekian dulu mungkin video kita kali ini buat para penonton, dan sebenarnya video ini bukan hanya untuk para penonton nih, ini untuk para pelaku bisnis, brand owners, dan para pemangku kebijakan yang mau mempromosikan campaign-nya atau brand-nya atau hotelnya, mobilnya, destinasinya gitu kan, bisa reach out ke Dream Life Media dan nantikan keseruan selanjutnya dari Dream Life Media.